semuanya, sekarang aku lagi di Mangkang, tepatnya di Mangkang Wetan. Mangkang Wetan sendiri merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk luas wilayah Mangkang Wetan itu sendiri merupakan 346.510 hektar. Dengan batas wilayah, di barat terdapat Kelurahan Mangunharjo, di utara terdapat Laut Jawa, di timur terdapat Kelurahan Randu Garut, sedangkan di bagian selatan terdapat Kelurahan Wonosari. Untuk jumlah penduduk terhitung sampai bulan Maret 2023 terdapat 7.112 jiwa dengan jumlah RT sebanyak 40 dan jumlah RW sebanyak 7. Aku di sini udah berada di depan SD Negeri Mangkang Wetan 3. Di Mangkang Wetan sendiri itu memiliki tiga SD negeri, yaitu pertama ada SD Negeri Mangkang Wetan 1, yang kedua ada SD Negeri Mangkang Wetan 2, dan yang ketiga adalah SD Negeri Mangkang Wetan 3. Sekarang aku udah berada di depan bangunan yang merangkap menjadi 5, yaitu ada SMP Hasanuddin 5 dan SD Islam Hasanuddin 3, TK Tarbiyatul Atfal 42, PAUD Latifah 6, dan TPQ Sunatul Huda. Sekarang aku ada di satu-satunya sport center yang ada di Mangkang Wetan. Di dalamnya itu ada lapangan bola voli dan lapangan badminton. Nah, di Mangkang Wetan sendiri itu terdapat beberapa masjid dan musola. Salah satunya adalah Masjid Jami Asy-Syafi'ah yang terdapat tepat di belakang saya. Untuk tempat ibadah lain terdapat Masjid Al-Hidayah, Musola Al-I'tisam, Masjid Fiqh Al-Mujahidin, dan Musola Al-Ikhlas. Nah, untuk sistem utilitas sendiri di Mangkang Wetan, untuk airnya dia menggunakan air artesi atau air tanah dalam, karena dia berada di dekat pantai sehingga airnya sedikit asin dan tidak bisa diminum. Untuk rencananya daerah Mangkang ini akan membangun sebuah PDAM, tapi akan selesai pada tahun 2024. Jadi kali ini aku udah berada di salah satu pondok pesantren di Mangkang Wetan, yaitu Pondok Pesantren The Holy Furqon. Di Mangkang Wetan sendiri itu selain pondok pesantren ini ada Pondok Pesantren Putri Uswatun Hasanah, ada Pondok Pesantren Nurul Huda, dan ada Pondok Pesantren Nurul Najih di Mangkang. Halo semuanya, perkenalkan aku Felicia dan sekarang aku bakal ngejelasin tentang persyaratan teknis. Sebelumnya, persyaratan teknis itu apa sih? Pasti kayak bingung kan, apa sih itu? Nah, jadi aku mau jelasin dulu. Persyaratan teknis itu ukuran gimana kualitas dari fasilitas yang ada di Kelurahan Mangkang Wetan ini. Bisa dilihat dari apakah fasilitas itu nyaman atau enggak, bisa diandalkan atau enggak, dan ya begitu ya. Kebetulan sekarang kita sedang berada di Kelurahan Mangkang Wetan, yang pas banget posisinya juga ada sebelahan sama SDN 02. Yuk lihat yuk. Nah, ini fasad dari Kelurahan Mangkang Wetannya. Menurut kami, Kelurahan Mangkang Wetan ini memiliki kualitas yang paling oke dari Kelurahan Mangkang Wetan. Karena fasilitas ini tuh bukanya setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, dan dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kan kayak sangat memadai gitu, apalagi posisinya strategis berada di tengah-tengah rumah-rumah penduduk gitu ya. Oke, selanjutnya kita pindah. Sekarang kita berada di Pustu Mangunharjo, atau kepanjangannya Puskesmas Pembantu Mangunharjo. Nah, puskesmas ini adalah satu-satunya puskesmas pembantu yang lokasinya tuh berdekatan dengan Kelurahan Mangkang Wetan. Makanya
karena ini ditujukan untuk warga sekitar sini supaya kalau misalnya ada keluhan ke sini aja dan jangan ke puskesmas pusat yang ada di dekat jalan raya sana. Nah, sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya juga sempat ke sini, tapi ini sepertinya kelihatannya ada banyak perbaikan pada bangunannya dan mungkin pada fasilitasnya. Kalau sebelumnya mungkin kelihatannya sedikit buruk dan sekarang udah jauh lebih baik. Tapi menurut apa yang disampaikan warga, sebelumnya para warga yang ada di sekitar sini lebih memilih untuk pergi ke kelurahan, ke puskesmas yang berada di pusat atau puskesmas Mangkang gitu ya, karena fasilitas yang di sana jauh lebih memadai, selalu buka gitu, dan lokasinya yang emang strategis. Kalau di sini kan memang di depannya itu ada banyak rumah, tapi kalau untuk di sekitarnya itu bisa dilihat benar-benar di tengah-tengah sawah begitu ya. Oke, kembali lagi di daerah Mangkang Wetan sendiri. Selain tadi terdapat daerah pantai dengan pertambakan dan juga ada hutan bakaunya, di sini juga terdapat lahan persawahan, di mana masyarakat di sini masih memiliki aktivitas atau profesi sebagai petani. Namun sayangnya, menurut paparan warga setempat, banyak warga di sini yang belakangan ini mulai mengurangi atau meninggalkan aktivitas-aktivitas di daerah persawahan, sehingga banyak lahan-lahan sawah di sini yang mulai dijual-jual kepada pemerintah dan lain-lain sebagainya. Oke, kembali lagi di daerah Mangkang Wetan sendiri terdapat beberapa wilayah. Salah satunya Mangkang Wetan sendiri berada di wilayah pesisir pantai. Masyarakat setempat memanfaatkan wilayah ini dengan dibagi beberapa area. Di antaranya ada area hutan bakau dan juga ada area pertambakan. Sehingga masyarakat setempat memiliki profesi sebagai nelayan dan juga peternak-peternak ikan di tambak-tambak mereka. Area-area pertambakan memang menimbulkan banyak bau tidak sedap, namun itu adalah hal yang normal dan juga tidak mengganggu aktivitas-aktivitas warga yang lainnya, karena area pertambakan di sini posisinya berada tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga setempat. Di daerah Mangkang Wetan sendiri juga terdapat daerah pemukiman yang bisa terbilang di sini pemukimannya termasuk yang padat penduduk. Bisa dilihat di sini di daerah pemukiman daerah Mangkang Wetan sendiri ruas jalannya itu terbilang cukup sempit ya. Namun untuk kelebihannya sendiri hampir di seluruh daerah Mangkang Wetan jalan-jalannya itu sudah dilapisi oleh cor atau aspal dan juga sedikit yang berlubang, sehingga dari segi keamanannya juga cukup terjaga. Selain itu juga terdapat rambu-rambu lalu lintasnya seperti yang ada di daerah rel kereta api, rambu-rambu peringatan yang ada di rel kereta api, sehingga dari segi keamanan daerah jalan-jalan yang ada di daerah Mangkang Wetan itu cukup terjaga. Namun dari segi kekurangannya bisa dilihat jika daerah ruas jalannya yang sempit, sehingga tidak adanya trotoar yang dapat memisahkan antara pengguna jalan yang berkendara yang menggunakan motor ataupun mobil dengan yang berjalan kaki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafalat Asani dengan NIM 511222015. Saya Tasya Safera dengan NIM 51124222039. Di sini kami sedang berada di rumah Pak RW 01. Sebelumnya, iya, nama bapaknya siapa, Pak? Nama saya Pak Rosikin. Dan saya selaku Ketua RW di Kelurahan Mangkang Wetan, Kerajaan RT 2 RW 1. Ya, terima kasih, Pak. Biasanya tuh Bapak kesibukannya tuh sebagai apa sih, Pak? Saya sehari-harinya berternak kambing. Selain itu juga ada kerja di perusahaan itu selaku sampingan dengan ternak kambing untuk jual beli, kurban dan akikah. Gitu.
Terus kalau penduduk tuh rata-rata pekerjaannya tuh sebagai apa Pak kebanyakan di sini? Untuk sementara kebanyakan di wilayah RT RW 1, RT 2 RW 1 ini kebanyakan warganya itu banyak yang wira swasta, jarang yang kerja di suatu perusahaan. Jadi mau apa itu kebanyakan warganya itu pekerjaannya itu rumah tangga dan berwira swasta. Terus dengan kualitas sumber air di sini tuh seperti apa Pak? Kualitas air untuk di wilayah RW 1 untuk kali ini tidak bisa untuk dimanfaatkan untuk air minum, cuma bisa untuk cuci pakaian dan cuci alat-alat dapur. Karena apa, kita selama ini pakainya air gratis dan airnya ternyata rasanya itu enggak amet gitu, jadi enggak bisa untuk konsumsi. Jadi warganya pakainya air isi ulang, air galon, dan warga juga mengharap adanya PDAM yang bisa untuk masuk ke wilayah ini. Terus kebanyakan sumber listrik di Mangkang dari mana? Sumber listrik yang di wilayah kita, pusatnya kita ikut di Jerakah, di PLN Jerakah itu. Terus sistemnya tuh pasca bayar atau prabayar Pak? Maksudnya pembayaran. Kebanyakan yang lama pakai pusatnya, tapi yang pasangan baru ini pakai bayar. Itu pembayaran bisa di agen gitu ya. Terus kalau buat tempat pembuangan sampahnya tuh Pak di sini. Tempat pembuangan sampah untuk sementara ini kan tiap RT ada kontainer atau bak sampah itu. Kita punya lokasi sendiri, ada di sebelah ujung sebelah sungai Kaliberingin, itu ada pos kontainer yang dimiliki oleh warga RW 1. Jadi semua warga membuangnya ke situ dan itu nantinya per kakak dikenakan biaya. Berarti kita ngebawa sampah ke sana apa disusul apa ada yang ngambil gitu? Ada warga yang mandiri langsung dibuang ke sana, ada yang sistem angkut, ada juga. Diambilnya setiap hari atau bagaimana Pak? Di sini ada 4 RW, RT, ada 4 RT, maaf, ada 4 RT itu RT 1, 2, 3 dan 4. Itu bergilir. Untuk tiap RT itu diambil 2 hari sekali. Gantian gitu. Itu nanti dikumpulin habis itu dibuang. Buangnya nanti ke Jatibarang. Oh jadi Pak. Ke Jatibarang, kontainer diangkut ke sana Jatibarang dan nanti ada petugasnya yang dari DLH. Nah itu nanti kita telepon, kalau sampah udah penuh baru dia datang angkut. Di sini sering terjadi banjir nggak sih Pak? Kalau dari dulu tahun-tahun kemarin tuh sering tiap tahun hampir banjir ya, hampir banjir dan kebanyakan yang sering terjadi itu sekarang digenangan di jalan, tidak kayak yang dulu kan tiap tahun itu masuk rumah. Nah untuk sementara ini setelah kalinya ada perbaikan dan dilebarkan itu, kemungkinan untuk tahun-tahun ini dan kedepannya tidak ada banjir lagi. Itu tuh banjirnya emang air hujan yang mampet apa rob? Air hujan, terus sungainya itu banyak pendangkalan dan kurang lebar mungkin. Dan sekarang kan udah ada pelebaran kemarin yang baru selesai proyeknya. Kemungkinan nanti insya Allah nanti udah tidak ada banjir mungkin lewat. Karena selama ini Mangkang dan sekitarnya itu namanya wilayah banjir. Jadi semoga untuk kedepannya udah tidak ada Mangkang banjir. Dan banjirnya karena hujan ya Pak? Karena hujan, kadang kiriman air dari atas, hujan yang nggak ada kiraan 1 jam atau 2 jam pasti banjir. Dan kalau banjir biasanya penanganannya gimana sih Pak? Apa warga yang ngungsi apa? Pernah masuk rumah nggak apa gimana Pak? Sering masuk rumah, suka rumah yang rumahnya kurang tinggi pasti masuk rumah. Itu penanganannya
itu persiapan banjir. Jadi semua barang-barang harus dinaikkan, terus nanti orangnya naik juga. Di sini masih ada tradisi kayak khusus di daerah sini nggak sih Pak? Kayak sedekah bumi di laut gitu Pak. Setengah bumi ada. Kebanyakan kan warga sini, kalau yang sekitar sini loh, yang di RW kita ini kan kebanyakan ada yang tani ya. Sekitar sini kan ada pertanian. Kalau yang sana ujung kan mungkin dari apa itu perikanan. Nah, setengah bumi tetap ada. Itu setengah bumi ada itu tetap 1 tahun sekali, kayak kemarin diadakan di sport center itu setengah bumi untuk hasil panen padi yang mungkin berlimpah, terus kita adakan setengah bumi. Kita mengadakan kirap budaya, kita mengirap apa itu istilahnya hasil bumi yang dibikin apa itu kayak apa itu ya dipotong itu nanti, terus nanti dibikin keroyokan itu loh. Nah itu ada tiap tahun sekali ada, dan itu sudah dianggarkan dari kota, dan itu tiap tahun harus wajib diadakan dari yang segi perikanan atau yang pertanian. Biasanya setiap bulan apa Pak? Setiapnya bulan habis bulan Asyura ya. Kayak syukuran gitu ya Pak. Iya, kayak syukuran, tumpengan gitu. Kan gitu. Katanya di sini itu tetangganya itu masih berdekatan ya Pak, kayak saudara gitu. Apa benar? Benar. Nah, kayak gini ya, sekitar gini kita saudara, satu apa itu satu nenek. Kadang neneknya ya kakak beradik, itu yang turunan yang sana, yang turunan dari yang ini gitu. Banyak kan masih saudara, hampir 1 lingkup ini kerajaan. Jadi ada orang yang jauh kan. Berarti tanahnya itu kayak turun temurun ya Pak, tanah waris gitu ya. Waris. Nah, ini 1-2 bisa dihitung yang dari luar kota jauh dari sini. Oke, mungkin segitu saja Pak pertanyaan dari kami Pak. Iya, selebihnya mohon maaf ya Pak kalau bisa ganggu waktu. Enggak, ya enggak apa-apa. Oke, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Tiket. Halo semuanya, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.